Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan selawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya yang terpilih, dan juga buat alim ulama, orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, mahasiswa-mahasiswi Al-Mustafa Open University, yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali dalam pembahasan mengenai pemikiran politik dan sosial di Mumpuna ini. Kita sudah sampai pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai politik dan agama dalam pemikiran Imam Khomeini. Jadi pada hari ini kita akan bahas kaitan antara politik dan agama, khususnya dalam pemikiran Imam Khomeini. Tentu saja tema ini sangat menarik karena menyentuh aspek dasar dari kehidupan manusia, yaitu bagaimana agama mempengaruhi politik dan sebaliknya. Mungkin pembahasan ini kita akan bagi menjadi 2 pertemuan. Mengenai hubungan antara politik dan agama itu kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai apa itu politik dan apa itu agama dalam pandangan Imam Khomeini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Khomeini itu adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah modern Islam. Dan pemikirannya itu sangat relevan untuk kita pelajari, terutama dalam konteks membangun masyarakat yang adil dan martabat. Ya. Saya akan membagikan slide-nya. Ya. Di pembahasan kita adalah politik dan agama dalam pemikiran Imam Khomeini. Jadi ada 2 istilah ya utama dalam diskusi ini, yaitu politik dan agama. Apa itu politik, apa itu agama, dan kemudian bagaimana keduanya saling berhubungan. Nah, definisi politik itu sendiri sudah sempat kita bahas ya, dan kita singgung pada pertemuan pertama pada materi perkenalan mengenai materi ini. Kalau kita semua ditanya apa itu politik, mungkin sebagian besar kita akan menjawab bahwa politik itu adalah kekuasaan. Ya, benar. Salah satu definisi politik adalah kekuasaan. Namun, apa namanya? Ya, salah satu definisi politik adalah kekuasaan, itu bagaimana politik itu dikaitkan dengan bagaimana mencapai kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dipertahankan, dan bagaimana kekuasaan itu digunakan. Tapi apakah kemudian ini satu-satunya definisi? Tentu tidak. Menurut banyak pakar politik, politik itu adalah bagian dari semua aspek kehidupan manusia. Bahkan keputusan kecil dalam hidup kita pun secara tidak langsung sering sering dipengaruhi oleh kebijakan politik. Namun ketika kita berbicara tentang politik sebagai disiplin ilmu, definisinya ini menjadi jauh lebih kompleks. Misalnya ada yang melihat politik ini sebagai seni mengelola konflik, sementara yang lain menganggap sebagai alat untuk mencapai kepentingan kelompok tertentu.
Bahkan ya sebagaimana tadi beberapa mengaitkannya dengan kekuasaan, ada yang mengaitkannya politik adalah pemerintahan atau pengambilan keputusan. Ada pula yang memandang politik sebagai alat untuk menipu dan memanipulasi. Jadi ketidakseragaman pandangan ini menegaskan bahwa politik itu merupakan subjek yang sulit didefinisikan secara universal. Nah, di sini pada pertemuan kita ini ada dua setidaknya tujuan umum yang ingin kita capai, yaitu teman-teman bisa kita teman-teman bisa mengenal apa itu konsep politik yang merupakan salah satu konsep kunci paling kompleks dalam ilmu politik dan bahkan menjadi penyebab utama adanya ambiguitas dan kompleksitas yang terkait dengan konten, komponen dan asumsi politik. Yang kedua adalah memperkenalkan yang kedua adalah memperkenalkan hubungan antara agama dan politik serta apa saja alasan keterkaitan keduanya. Nah, sekarang kita akan memahami politik dalam pandangan Imam Khomeini. Jadi secara etimologi dalam tradisi Islam itu kata politik itu ya sebagaimana kita ketahui itu artinya ada dalam bahasa Islam atau dalam bahasa Arab atau dalam tradisi Islam itu adalah siasa. Yang kemudian kita gunakan masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi siasat, metode, cara, siasat bagaimana kita bersiasat ya. Itu jadi dari kata siasa yang artinya politik itu kemudian masuk ke dalam Indonesia, kita serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi siasat. Nah, ini berasal dari kata sasa, ya susu, siasatan, yang berarti pemerintahan, kepemimpinan, aturan, hukuman, pengelolaan, pengaturan, pemeliharaan, dan perlindungan. Jadi konsep politik dalam Islam ini sebenarnya jauh lebih luas dibandingkan definisi politik dalam tradisi Barat. Imam Khomeini misalnya mendefinisikan politik bukan hanya urusan pemerintahan atau pengelolaan negara, namun sebuah tanggung jawab moral yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Ia menekankan bahwa politik harus didasarkan pada nilai-nilai agama dan keadilan sosial, serta bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Seperti misalnya memerangi penindasan, menegakkan hak-hak rakyat. Bagi Imam Khomeini, politik adalah bagian integral dari ibadah yang mengarahkan umat untuk berjuang demi kebaikan dan keberkahan dunia dan akhirat. Jadi dalam pandangan Imam Khomeini, politik itu bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang keadilan, pendidikan moral, dan juga tentang kesejahteraan masyarakat. Ini sudah sempat kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada 4 pilar politik Islam dalam pandangan Imam Khomeini. Jadi menurut Imam Khomeini itu politik Islam itu memiliki 4 pilar utama. Kita akan nanti jelaskan satu persatu, yaitu ada manajemen syariat, kemudian ada bimbingan melalui wilayatul faqih, ada keadilan sebagai tujuan utama, dan ada partisipasi rakyat. Nah, pilar pertama adalah manajemen yang berlandaskan syariat. Itu manajemen syariat dalam politik Islam. Nah, di sini dalam pandangan Imam Khomeini, politik tidak hanya mengurusi urusan duniawi. Politik Islam juga harus mengarahkan masyarakat menuju kebahagiaan ukhrawi. Dengan kata lain, setiap kebijakan politik harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Nah, manajemen syariat dalam politik Islam, Imam Khomeini itu mendefinisikan politik Islam itu sebagai pengelolaan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat. Nah, syariat di sini bukan hanya seperangkat hukum agama yang mengatur ibadah atau ritual. Ini juga sudah sering kali kita ulang-ulang. Jadi ibadah dalam pandangan Imam Khomeini bukan hanya sekedar yang mengatur masalah-masalah ritual saja.
masalah-masalah kehidupan pribadi saja, tapi ada ibadah ritual, ada ibadah sosial dalam pandangan Imam Khomeini. Tetapi agama ini, jadi agama bukan cuma sekedar seperangkat aturan yang bersifat spiritualitas belaka, bersifat ritualitas belaka, tapi juga panduan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Karena itu manajemen syariat berarti mengelola masyarakat dengan cara yang tidak hanya memenuhi kebutuhan material, tapi juga kebutuhan spiritual masyarakat. Nah, kemudian prinsip dasar manajemen syariat. Yang pertama adalah hukum ilahi sebagai landasan. Jadi, manajemen syariat itu bertumpu pada hukum-hukum ilahi yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, hukum ini dianggap komprehensif, mencakup pedoman untuk kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Nah, dalam pandangan Imam Khomeini, syariat adalah panduan utama untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis. Kemudian yang kedua adalah integrasi nilai spiritual dan material. Nah, salah satu karakteristik manajemen syariat dalam integrasi antara nilai-nilai spiritual dan material dalam politik Islam adalah kesejahteraan material masyarakat itu sangat penting. Nah ini, kesejahteraan masyarakat material itu sangat penting. Ini kemudian banyak yang cenderung memandang agama itu sebagai dengan pandangan yang negatif, menganggap bahwa orang yang agamis, orang yang namanya konsen terhadap ajaran agama, dianggap orang yang mengabaikan kepentingan-kepentingan, kebutuhan-kebutuhan material manusia, hanya fokus pada kebutuhan spiritual manusia saja. Padahal pemerintahan Islam, politik Islam dalam pandangan Khomeini itu justru memandang kesejahteraan material masyarakat itu penting. Cuman ya tidak boleh mengabaikan, mengesampingkan kebutuhan spiritual masyarakat. Nah, misalnya kebijakan ekonomi dalam politik Islam itu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional, tapi juga memastikan distribusi kekayaan yang adil yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian ketiga adalah keseimbangan duniawi dan akhirat. Jadi manajemen syariat juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat. Artinya, kebijakan pemerintah itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memberikan manfaat duniawi, tetapi juga mempersiapkan masyarakat untuk kehidupan setelah mati. Nah, dalam hal ini, pemimpin politik menurut Imam Khomeini itu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kebijakan kebijakan para pemimpin, kebijakan pengambil keputusan politik itu selaras dengan tujuan akhir manusia, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian tujuan utama manajemen syariat. Nah, Imam Khomeini menegaskan bahwa tujuan utama dari manajemen syariat ini adalah yang pertama mewujudkan keadilan sosial. Jadi keadilan adalah inti dari semua kebijakan manajemen syariat. Nah, pemerintah harus memastikan bahwa semua individu dalam masyarakat itu diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi, baik itu berdasarkan status sosial, ekonomi, agama, ataupun etnis. Yang kedua adalah pelindungan hak-hak rakyat, melindungi hak-hak rakyat. Jadi hak-hak dasar rakyat seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan keamanan harus dilindungi oleh pemerintah. Nah, dalam manajemen syariat ini, dalam penegakan syariat ini, hak-hak ini dilihat sebagai amanah yang diberikan Allah kepada penguasa untuk dijaga. Kemudian adalah mencegah kerusakan, pencegahan kerusakan moral dan sosial. Jadi penegakan syariat ini juga untuk bertujuan mencegah kerusakan moral dan sosial dalam masyarakat. Ini mencakup penegakan hukum yang melarang perilaku yang merusak seperti korupsi, eksploitasi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Jadi misalnya dalam manajemen syariat atau dalam penegakan syariat, itu tidak melulu hal-hal yang bersifat artifisial, bahwa ada hukum penegakan penggunaan jilbab misalnya bagi seluruh muslimah dewasa di ruang-ruang publik. Misalnya bahwa dilarang
minuman keras atau penyakit-penyakit sosial masyarakat, pemberantasan penyakit-penyakit sosial masyarakat tidak hanya sebatas itu saja. Yang terpenting dari manajemen syariat ini atau penegakan syariat ini adalah penegakan keadilan, perlindungan terhadap hak-hak rakyat dan seterusnya. Jadi bukan cuma sekedar mencegah kerusakan moral dan sosial, tapi kemudian mengabaikan penegakan keadilan bahwa yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap dibiarkan miskin, tidak seperti itu. Nah, kemudian para pemimpin dalam manajemen syariat. Jadi manajemen syariat yang dimaksud sini adalah penegakan syariat ya. Jadi penegakan syariat dalam pemerintahan Islam, dalam sistem politik Islam. Nah, Imam Khomeini menekankan bahwa pemimpin dalam sistem politik Islam itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam menerapkan manajemen syariat, dalam menerapkan penegakan syariat. Nah, pemimpin harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum Islam dan punya kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam kebijakan pemerintah. Karena itu dalam teori politik Islam Imam Khomeini bahwa yang memegang tampuk puncak kekuasaan atau pemerintahan harus seorang faqih, harus seorang ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Kemudian contoh praktis penegakan syariat ya, contoh praktis manajemen syariat. Nah, dalam pemerintahan yang berlandaskan manajemen syariat, setiap kebijakan itu, baik itu ekonomi, sosial, atau politik, harus dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai Islam. Misalnya, ekonomi, dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi dalam manajemen syariat itu harus memastikan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme misalnya seperti zakat dan juga penegakan hukum atas larangan riba. Nah, kemudian dalam masalah hukum dan keamanan, penegakan hukum itu harus didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, hukuman yang diberlakukan harus bersifat mendidik dan mencegah kejahatan, bukan semata-mata hukuman fisik. Nah, ini kan kebanyakan di pemerintahan, termasuk juga mungkin di dalam negeri kita, itu kita masih melihat, kita belum melihat terjadinya penegakan keadilan dalam masalah hukum. Misalnya koruptor yang merugikan negara sampai triliunan, itu kadang hukumannya jauh lebih ringan dibandingkan masyarakat kecil, pelaku dari kalangan masyarakat kecil yang menjual misalnya curanmor, pencurian kendaraan bermotor misalnya, pencurian ternak misalnya. Itu kadang hukumannya malah lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan, lebih berat dibandingkan hukuman dari orang-orang yang merugikan negara sampai triliunan rupiah. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum itu tidak berdasarkan prinsip keadilan. Yang sering dikatakan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ bahwa hukum kebanyakan itu berlaku dengan prinsip pisau, yaitu semakin tajam jika pisau itu adalah semakin tajam ke bawah dan semakin tumpul ke atas. Bahwa hukum itu kadang ketika berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat kecil, itu tajamnya bukan main, tapi ketika dilakukan oleh kalangan elit, menjadi tumpul. Nah, tentu ini tidak kita inginkan bersama. Nah, dalam pandangan Imam Khomeini, dalam penegakan syariat ini, penegakan hukum harus berdasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian misalnya contohnya dalam pendidikan. Nah, sistem pendidikan juga harus dirancang untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki moral dan spiritual yang kuat. Nah, manajemen syariat dalam pandangan Imam Khomeini itu adalah sistem pengelolaan masyarakat yang berbasis pada hukum ilahi dan nilai-nilai Islam. Dengan tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan material, kebahagiaan spiritual. Nah, manajemen syariat ini menawarkan alternatif yang holistik terhadap sistem pemerintahan yang sekuler. Jadi berhadapan ya. Jadi pemerintahan yang sekuler ini berhadapan dengan konsep yang ditawarkan oleh Imam Khomeini yang sifatnya jauh lebih holistik, jauh lebih lengkap, jauh lebih memenuhi kebutuhan manusia baik secara kebutuhan material maupun spiritual. Nah, ini adalah cermin
politik Islam yang tidak hanya relevan untuk umat Islam, tetapi juga memberikan wawasan pada masyarakat global tentang bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang jauh lebih manusiawi. Kemudian prinsip dalam pilar dalam politik Islam yaitu keadilan sebagai landasan pemerintahan. Pilar kedua adalah keadilan. Nah, dalam Islam keadilan adalah prinsip yang sangat penting. Kita juga mengetahui dan meyakini bahwa para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu datang untuk menegakkan keadilan. Begitu juga Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu di akhir zaman itu nanti akan muncul untuk menegakkan keadilan. Nah, itu menunjukkan bahwa dalam Islam ini adalah keadilan merupakan prinsip yang sangat penting. Nah, Imam Khomeini menegaskan bahwa politik Islam itu harus berorientasi pada keadilan sosial, pada keadilan ekonomi, dan keadilan hukum. Nah, pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang mampu melindungi hak-hak semua individu tanpa diskriminasi. Nah, jadi dalam pandangan Imam Khomeini, keadilan itu bukan konsep abstrak, tetapi prinsip yang harus diwujudkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, baik dalam skala individu, sosial, maupun politik. Nah, keadilan ini dipahami sebagai pemberian hak kepada yang berhak, penempatan sesuatu pada tempatnya, dan penegakan hukum berdasarkan kebenaran. Jadi keadilan itu, adil itu bukan berarti disamaratakan, bukan berarti bahwa semua mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, tidak. Tapi keadilan itu dipahami bahwa diberikan hak kepada yang berhak. Penempatan sesuatu pada tempatnya, sesuatu ditempatkan pada tempatnya, dan penegakan hukum berdasarkan kebenaran sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah dalam surah An-Nahl ayat 90 itu disebutkan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan. Nah, kemudian dimensi keadilan dalam pemikiran politik Imam Khomeini apa? Di sini ada 3, yaitu keadilan individual. Nah, setiap individu harus memiliki keadilan dalam dirinya sendiri, termasuk keadilan dalam bertindak, keadilan dalam berucap, dan keadilan dalam memutuskan sesuatu. Jadi patokannya adalah adil-adil, keadilan yang menjadi patokan kita dalam bertindak, dalam berbicara, dalam memutuskan sesuatu. Nah, begitu juga pemimpin. Pemimpin yang adil itu harus menunjukkan sifat ini dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian dimensi utama keadilan adalah sosial, keadilan sosial, yaitu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang seimbang, di mana hak-hak setiap individu itu dihormati, tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, etnis, agama, dan seterusnya. Kemudian keadilan hukum, yaitu penegakan hukum harus bebas dari bias dan aturan ditetapkan harus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian keadilan sebagai landasan pemerintahan ini menurut Imam Khomeini, keadilan adalah syarat mutlak bagi legitimasi pemerintahan. Jadi pemerintah yang gagal menegakkan keadilan dan kehilangan kepercayaan rakyat dan keberkahan dalam Allah, ini tentu jauh dari keadilan sebagai landasan pemerintahan. Jadi menurut Imam Khomeini bahwa pemerintahan Islam itu tidak hanya bertanggung jawab untuk menjalankan hukum, tapi juga memastikan bahwa hukum itu membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Kebanyakan kan pemerintahan-pemerintahan yang kita kenal sebagai negara Islam, kerajaan Islam, dan seterusnya itu hanya fokus pada penegakan hukum saja, menjalankan hukum saja, tanpa kemudian memastikan apakah hukum itu membawa keadilan bagi rakyat atau tidak. Nah, kemudian implementasi keadilan dalam sistem politik Islam, yaitu yang pertama distribusi kekayaan. Ini adalah dari prinsip keadilan yang utama tadi, bahwa kekayaan negara itu harus dikelola untuk kemakmuran rakyat dengan perhatian khusus pada kelompok yang lemah, kelompok yang terpinggirkan, kelompok yang tertindas. Sistem seperti misalnya zakat, humus, dan larangan riba itu menjadi instrumen untuk mencapai tujuan distribusi kekayaan yang secara adil ini. Kemudian kesetaraan di depan hukum. Jadi
tidak ada individu atau kelompok yang memiliki hak istimewa di depan hukum. Keadilan hukum harus ditegakkan tanpa memandang pangkat, pekerjaan, atau kedudukan seseorang. Kemudian kebijakan yang berbasis kepentingan umum. Jadi semua kebijakan pemerintah harus dirancang untuk kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat, bukan untuk keuntungan segelintir elit. Ya. Kemudian keadilan dalam kepemimpinan. Jadi sini Imam Khomeini menekankan bahwa pemimpin dalam politik Islam itu harus menjadi teladan dalam menegakkan keadilan. Imam Khomeini pernah berkata bahwa pemimpin adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk menunjukkan keadilan, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam urusan publik, dan juga dia juga adil dalam menata waktunya, waktu untuk pribadinya, untuk keluarganya, dan juga untuk urusan publik. Kemudian pilar keempat dalam politik Islam Imam Khomeini itu yang keempat adalah partisipasi rakyat. Nah, dalam sistem politik Islam, rakyat itu tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga subjek untuk aktif berpartisipasi. Nah, penjelasan mengenai partisipasi rakyat ini akan kita kaji pada pembahasan khusus di pertemuan selanjutnya. Kemudian, jenis-jenis politik menurut Imam Khomeini. Jadi, setelah kita memahami 4 pilar politik Islam, kita beralih ke bagaimana Imam Khomeini mengklasifikasikan jenis-jenis politik. Nah, menurut beliau ada 3 jenis politik. Ada 3 jenis politik. Itu yang pertama adalah politik yang menyesatkan. Jadi menurut Imam Khomeini, bentuk politik yang pertama itu, jenis politik yang pertama itu adalah politik yang menyesatkan. Nah, jenis politik yang menyesatkan menurut Imam Khomeini adalah jenis politik yang didasarkan pada kebohongan, pada manipulasi, pada tipu daya dan eksploitasi. Nah, politik semacam ini itu bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan atau kepentingan pribadi atau kelompok tanpa memperhatikan keadilan, tidak memperhatikan nasib rakyat, tidak memperhatikan kebenaran, atau tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Nah, Imam Khomeini menyebut jenis politik ini adalah sebagai politik setan karena sifatnya yang destruktif, merusak, dan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Imam Khomeini ada ciri-ciri dari politik yang menyesatkan itu. Ini yaitu pertama manipulasi dan kebohongan. Nah, pemimpin atau kelompok yang menjalankan politik ini sering menggunakan propaganda atau informasi palsu, hoax, dan janji-janji kosong untuk mendapatkan dukungan rakyat. Kemudian yang kedua, eksploitasi kekuasaan. Jadi kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk melayani rakyat, apalagi memikirkan kesejahteraan rakyat. Kemudian pengabaian keadilan, yaitu tidak menegakkan keadilan. Tidak ada upaya untuk menciptakan keadilan sosial atau melindungi hak-hak rakyat. Sebaliknya, kekuasaan itu justru malah digunakan untuk menindas atau mengeksploitasi kelompok yang lebih lemah. Jadi kelompok-kelompok yang lemah, yang rentan, itu justru mendapatkan penindasan oleh sistem politik yang menyesatkan ini, disebut oleh Imam Khomeini sebagai sistem politik setan. Kemudian yang jelas menurut Imam Khomeini adalah korupsi moral. Jadi bukan cuma sekedar korupsi APBN, pendapatan negara dan seterusnya. Yang terpenting dari itu adalah politik korupsi moral. Jadi politik ini seringkali melibatkan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Apalagi nilai-nilai agama, seperti misalnya suap, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Nah, contoh-contoh politik yang menyesatkan menurut Imam Khomeini itu yang pertama rezim despotik. Nah, rezim yang menggunakan kekuasaan secara otoriter dan menindas rakyat. Nah, ini contoh nyata dari politik yang menyesatkan. Ya, sebagaimana di masa Iran sebelum revolusi itu berada dalam sistem rezim yang despotik. Jadi oleh karena itu Imam Khomeini rajin mengkritik rezim Shah karena
menggunakan kekerasan, menggunakan manipulasi media, dan represif untuk mempertahankan kekuasaan. Sementara kekuasaan ini, pemerintahan ini tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat dan hanya fokus pada gelanggengan kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah kolonialisme dan imperialisme. Jadi Imam Khomeini juga menyebut politik kolonialisme dan imperialisme itu sebagai bentuk yang menyesatkan. Negara-negara yang menjajah atau mengeksploitasi negara lain untuk kepentingan ekonomi atau geopolitik itu sering menggunakan tipu daya dan kekerasan untuk melegitimasi tindakannya. Kemudian politik populisme yang berbasis kepalsuan. Nah, ini juga salah satu contoh bentuk dari politik setan, politik yang menyesatkan. Nah, maksudnya di sini adalah jargon-jargon yang digunakan oleh penguasa itu kerap menggunakan bentuk-bentuk populisme, bentuk-bentuk kerakyatan yang merakyat dan seterusnya. Di mana seorang pemimpin menggunakan retorika untuk mendapatkan dukungan rakyat. Tapi sebenarnya benar-benar tidak benar-benar peduli terhadap kebutuhan rakyat. Misalnya pada masa kampanye itu melontarkan janji-janji palsu yang dia sendiri pada saat menyampaikan itu tahu bahwa dia tidak bisa mewujudkannya. Tapi itu disampaikannya untuk mendulang suara, untuk memenangi pemilihan dan seterusnya. Nah, apa dampak dari politik yang menyesatkan ini? Yaitu yang pertama adalah kehilangan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ini jelas ketika rakyat mengetahui bahwa suara-suara mereka tidak didengar, permintaan-permintaan dan tuntutan-tuntutan mereka tidak dilakukan, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Kemudian peningkatan ketidakadilan dan ketegangan sosial. Maka akan terjadi ketidakadilan di daerah-daerah. Nah, apalagi ketegangan sosial. Ketiga adalah kerusakan moral di masyarakat akibat keteladanan yang buruk dari para pemimpin. Jadi kalau pemimpinnya saja buruk dalam beretika secara politik, maka tentu saja itu akan menjadi contoh, menjadi panutan bagi masyarakat. Sehingga yang terjadi kemudian adalah kerusakan moral. Kemudian bentuk politik yang kedua menurut Imam Khomeini adalah politik materialistis. Nah, politik materialistis ini adalah jenis politik yang hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan material masyarakat, seperti ekonomi, pembangunan infrastruktur, keamanan, tanpa kemudian memperhatikan nilai-nilai spiritual dan moral dari masyarakatnya, tanpa memperhatikan agama masyarakat. Yang penting kalian sejahtera sudah. Masalah agama urusan kalian pribadi. Nah, ini kan yang dibangun oleh sistem-sistem politik yang sekuler. Nah, walaupun menurut Imam Khomeini sistem politik ini tidak sepenuhnya negatif, namun dianggap tetap tidak sempurna. Mengapa? Karena mengabaikan dimensi spiritual. Mengabaikan dimensi spiritual. Nah, apa ciri-ciri politik materialistis? Yaitu pertama adalah orientasi manusia. Jadi fokus utama pada kemajuan material seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan fisik dan stabilitas politik itu hanya fokus pada masalah yang demikian. Kemudian kedua adalah pengabaian dimensi spiritual. Jadi tidak ada perhatian terhadap kebutuhan moral dan spiritual rakyat. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan mekanistis. Maksudnya adalah rakyat itu diperlakukan sebagai entitas ekonomi atau pekerja tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan mereka. Jadi contoh politik materialistis yaitu pemerintah yang berbasis kapitalisme. Nah, Imam Khomeini sering mengkritik negara-negara yang menganut kapitalisme ekstrim. Nah, dalam sistem ini fokus utama adalah pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan. Nah, seringkali dengan mengorbankan nilai-nilai moral dan kesejahteraan sosial. Misalnya ketimpangan yang sangat tinggi, ketimpangan ekonomi yang sangat tinggi akibat eksploitasi pekerja misalnya. Kemudian modernisasi yang tidak memperhatikan nilai-nilai lokal. Nah, di sini Imam Khomeini juga mengkritik upaya modernisasi yang hanya berorientasi pada materialisme, seperti pembangunan infrastruktur besar-besaran yang tidak memperhatikan budaya lokal atau nilai-nilai agama. Nah, di sini Imam Khomeini memberikan contoh, mencontohkan rezim Syah Iran
yang mengadopsi gaya hidup Barat secara memberi buta, mengabaikan tradisi dan spiritualitas rakyat Iran, sehingga yang terjadi kemudian adalah pemberontakan, kebangkitan yang lahir dari kesadaran bahwa kita punya tradisi lokal sendiri, kita punya kebijakan lokal sendiri. Kenapa ngapain harus mengadopsi gaya hidup Barat yang itu tidak sesuai dengan tradisi kita. Seperti itu yang dipikirkan oleh masyarakat di masa perjuangan untuk kemenangan revolusi Islam dulu. Kemudian politik tanpa etika. Jadi ini contoh dampak dari politik materialistis, yaitu politik tanpa etika. Jadi sebuah pemerintahan yang hanya berusaha memenuhi kebutuhan material dengan mengabaikan keadilan, transparansi, dan etika adalah contoh lain dari politik materialistis ini. Itu seringkali terlihat dalam pemerintahan itu terlalu pragmatis sehingga kemudian melakukan pengabaian terhadap prinsip-prinsip moral. Nah, dampak politik materialistis itu jelas ya, ketimpangan sosial pasti akan terjadi. Yang kaya akan semakin kaya, miskin tetap akan semakin miskin. Kehampaan spiritual masyarakat itu karena nilai-nilai moral dan agama diabaikan. Jadi di tengah-tengah komunitas masyarakat, ada masjid, di dalam masyarakat yang hampa secara spiritual, itu dia tidak akan mendatangi masjid kecuali dalam keadaan butuh saja. Misalnya dijerit hutang misalnya, atau berada dalam kesulitan ekonomi, itu baru kemudian mengarahkan dirinya menuju masjid dan bersujud di hadapan Allah. Nah, kehampaan spiritualitas ini yang tidak diinginkan oleh Imam Khomeini, sehingga kemudian memberikan alternatif luar, alternatif yang berbeda, yang lain dari politik materialistis ini. Begitu juga ketergantungan masyarakat pada materi dan hilangnya solidaritas sosial. Jadi Imam Khomeini menolak kedua jenis politik ini, yaitu politik menolak politik yang menyesatkan ini dan juga menolak politik materialistis. Karena menurut Imam Khomeini ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun beliau menganggap bahwa politik materialistis ini masih merupakan bentuk politik yang masih lebih baik dibandingkan politik menyesatkan. Meskipun tetap tidak ideal. Jadi berikan kesejahteraan pada rakyat itu salah satu tujuannya. Tapi ya tidak ideal. Karena menurut Imam Khomeini, politik yang sempurna itu adalah politik yang berorientasi pada nilai-nilai ilahi. Di mana kesejahteraan material dan spiritual masyarakat itu diperhatikan secara seimbang. Nah, karena itu, sebagaimana tadi kita sudah sampaikan bahwa politik yang menyesatkan dan politik materialistis itu ditolak oleh Imam, dibantah, diperbaiki pandangannya. Dan itu menurut Imam Khomeini ada bentuk politik yang ketiga yang menjadi sistem politik alternatif yang ditawarkan oleh Imam Khomeini, yaitu politik ilahiyah. Nah, politik ilahi ini apa? Ini adalah jenis politik yang ideal dalam pandangan Imam Khomeini. Nah, politik itu tidak hanya memenuhi kebutuhan material manusia, tapi juga membimbing manusia menuju nilai-nilai moral dan spiritual. Sekarang kita beralih ke pembahasan tentang agama. Nah, pertanyaan, apakah agama itu? Apa itu agama? Nah, menurut Imam Khomeini, agama adalah kumpulan ajaran yang mencakup keyakinan, etika, dan hukum. Jadi agama Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah atau ritual semata, tapi juga mencakup semua aspek kehidupan manusia. Jadi Imam Khomeini menjelaskan bahwa agama Islam adalah sistem kehidupan yang lengkap, mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan bahkan alam semesta. Dengan kata lain itu adalah panduan hidup yang holistik. Nah, kemudian di sini juga Imam Khomeini menekankan bahwa agama itu harus selaras dengan
fitrah manusia. Nah, apa itu fitrah? Fitrah adalah kecenderungan alamiah manusia untuk mencari kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan. Jadi menurut Imam Khomeini, agama ini hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tanpa agama, manusia akan kehilangan arah dan tidak mampu mencapai potensi sejatinya. Nah, kemudian agama dan politik hubungan yang integral. Ini maksudnya apa? Nah, ketika kita sudah memahami definisi politik dan agama, sekarang kita bahas bagaimana keduanya saling berhubungan. Dalam pandangan Imam Khomeini, agama dan politik itu tidak dapat dipisahkan. Agama memberikan landasan moral bagi politik, sementara politik menjadi instrumen untuk menerapkan ajaran agama. Nah, dalam menolak pandangan sekuler, yaitu kelompok yang memisahkan antara agama dan politik, menurut Imam Khomeini, pemisahan ini akan menghasilkan kerusakan moral dan sosial. Sebagai contoh, yang menunjukkan bagaimana politik yang tidak berlandaskan nilai-nilai agama itu seringkali menjadi alat penindasan. Di sini kemudian sangat relevan untuk membahas pentingnya wilayatul faqih dalam sistem politik Islam. Nah, konsep wilayatul faqih ini itu adalah salah satu elemen kunci dalam pemikiran politik Imam Khomeini. Jadi, wilayatul faqih itu adalah otoritas tertinggi dalam sistem pemerintahan yang bertanggung jawab untuk memastikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Jadi, pekerjaan polisi, pekerjaan tentara, pekerjaan aparat hukum, aparat keamanan, dan seterusnya, itu tetap berada dalam pantauan wilayatul faqih ini. Jadi tidak boleh sembarangan menggunakan kekuasaannya, menggunakan senjatanya di depan publik. Jadi wilayatul faqih itu tidak hanya bertindak sebagai sebagai pemimpin politik, tapi juga sebagai pemimpin spiritual dan moral bagi masyarakat. Nah, keadilan sebagai pilar utama politik Islam Imam Khomeini ini itu menekankan bahwa keadilan adalah tujuan utama politik Islam. Dia menyatakan bahwa pemerintahan yang adil harus mencerminkan hak-hak semua individu tanpa diskriminasi. Dalam pandangannya, keadilan itu tidak hanya penting untuk kehidupan sosial, tetapi juga untuk kehidupan spiritual manusia. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari pemikiran Imam Khomeini ini, pertama, bahwa politik Islam itu adalah sistem yang komprehensif. Dia tidak hanya berfokus pada kekuasaan, tapi juga pada keadilan, pada kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia. Kemudian yang kedua, bahwa agama Islam ini adalah panduan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik. Dan ketiga, bahwa dukungan antara agama dan politik itu bersifat integral dan opsional. Jadi pemikiran Imam Khomeini itu menawarkan pandangan baru tentang bagaimana memahami hubungan antara agama dan politik. Jadi dengan menekankan nilai-nilai seperti keadilan, bimbingan, dan partisipasi rakyat, Imam Khomeini itu memperluas definisi politik menjadi lebih dari sekedar kekuasaan atau pemerintahan. Nah, dalam pandangan ini, politik Islam itu adalah instrumen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual. Nah, jadi dengan pendekatan komprehensif ini, Imam Khomeini menunjukkan bahwa agama dan politik itu adalah sisi dari mata uang, yang keduanya saling mendukung dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi keduanya harus saling mendukung untuk mencapai tujuan mulia, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan pemikiran ini itu tidak hanya relevan bagi umat Islam, tapi juga memberikan wawasan berharga bagi siapa saja yang mencari, mendambakan keseimbangan antara nilai-nilai moral dan praktik politik. Jadi teman-teman semua, hubungan integral antara
politik dan agama dalam pandangan Imam Khomeini itu akan kita kaji dalam lebih dalam dalam pada pertemuan selanjutnya. Jadi di sini kita cuma bahas apa itu politik dalam pandangan Imam Khomeini, apa itu agama. Pada pertemuan selanjutnya, walaupun sempat kita singgung sedikit, hubungan integral antara politik dan agama akan kita kaji bersama dalam pertemuan berikutnya. Ya, lebih kurangnya mohon dimaafkan dari apa yang saya sampaikan ini. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa menggunakan platform lain untuk kemudian kita bicarakan dan diskusikan. Ya, eh, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.